Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saranura Mariana, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2104030062. Pada kesempatan video ini saya akan menjawab soal tentang yang pertama itu tentang permintaan elastis, kemudian penawaran elastis, kemudian tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang permintaan elastis. Yang pertama, permintaan elastis. Jenis yang pertama itu permintaan elastis. Nah, contohnya itu seperti berlian. Ketika harga berlian naik, maka jumlah atau kuantitas yang diminta oleh konsumen juga akan relatif menurun. Yang kedua, permintaan inelastis. Contohnya itu seperti ayam. Ketika harga ayam naik ataupun turun, tidak memengaruhi sama sekali jumlah permintaan dari konsumen. Yang ketiga, permintaan elastis unitary. Contohnya itu seperti HP iPhone. Nah, ketika harga HP iPhone naik, maka jumlah atau kuantitas permintaan konsumen juga akan naik atau relatif sama. Yang keempat, permintaan inelastis sempurna. Contohnya itu seperti vaksin. Nah, ketika harga vaksin naik ataupun turun, maka tidak memengaruhi sama sekali jumlah atau kuantitas permintaan produsen terhadap barang tersebut. Nah, yang terakhir ada permintaan elastis sempurna. Contohnya itu seperti minyak kelapa. Nah, ketika harga minyak kelapa ini naik ataupun turun, maka perubahan konsumen terhadap jumlah atau kuantitas permintaan relatif sama. Soal yang kedua yaitu tentang penawaran elastisitas. Nah, jenisnya itu yang pertama ada penawaran elastis. Contohnya seperti minyak kelapa. Ketika harga minyak kelapa naik, maka jumlah yang ditawarkan akan relatif menurun. Nah, jenis yang kedua itu ada penawaran inelastis. Contohnya itu seperti durian. Nah, ketika harga durian naik ataupun turun, maka tidak memengaruhi sekali jumlah yang ditawarkan oleh produsen karena tergantung musim. Nah, yang ketiga, penawaran unitary elastis. Contohnya seperti DVD. Ketika harga DVD naik ataupun turun, maka jumlah yang ditawarkan akan relatif sama. Nah, yang keempat, penawaran inelastis sempurna. Contohnya itu seperti lukisan. Ketika harga lukisan naik ataupun turun, maka jumlah yang ditawarkan atau kuantitas yang ditawarkan oleh produsen akan tetap sama. Nah, yang terakhir, penawaran elastis sempurna. Contohnya itu seperti listrik. Ketika harga listrik naik, turun, ataupun tetap, tidak memengaruhi sama sekali jumlah yang ditawarkan. Soal ketiga yaitu menjelaskan contoh dua produk yang menunjukkan kondisi pasar. Nah, yang pertama itu ada perusahaan Indofood. Nah, perusahaan Indofood ini kita ketahui bahwa dia menghasilkan makanan instan seperti bermerek Indomie. Nah, Indomie ini termasuk ke dalam pasar monopoli. Nah, yang kedua, contohnya seperti PT Jarum. Nah, kita ketahui perusahaan Jarum ini menghasilkan rokok sempurna. Nah, rokok sempurna ini bisa dibilang masuk ke dalam kategori pasar monopolistik. Mengapa perusahaan Indofood ini dikategorikan ke dalam pasar monopoli? Karena pasar ini tidak mempunyai barang pengganti. Nah, kemudian kenapa rokok ini termasuk ke dalam pasar monopolistik? Dikarenakan pasar monopolistik ini menghasilkan barang yang sama tetapi memiliki perbedaan di berbagai aspek. Contohnya seperti rokok. Nah, rokok itu kan sama-sama fungsinya untuk dihisap, tetapi memiliki perbedaan di berbagai aspek seperti warnanya, kemasannya, harganya, dan kualitasnya. Soal yang keempat yaitu menjelaskan tentang biaya-biaya melalui contoh-contohnya. Nah, biaya ini ada 3 macam, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Nah, biaya tetap itu contohnya seperti penyewaan gedung. Nah, penyewaan gedung ini
pengeluarannya itu harus tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi. Walaupun hasil produksinya tidak mendukung, tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan, biaya yang harus dikeluarkan untuk penyewaan gedung ini tidak boleh berkurang dan tidak boleh lebih. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini contohnya seperti bahan baku. Bahan baku ini contohnya itu bahan baku. Nah, walaupun ketika hasil produksi ini menurun, maka bahan baku yang diminta oleh perusahaan pun juga akan menurun, atau bahan baku yang dibeli perusahaan ini juga akan menurun karena tergantung pada hasil produksi. Nah, biaya overhead seperti contohnya itu listrik, yaitu biaya yang sedang berlangsung dan tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi, yaitu seperti produksi produk atau layanan jasa. Nah, soal kelima yaitu apakah dari semua jenis pasar ini sifatnya permanen atau tidak. Nah, menurut saya itu sifatnya tidak permanen karena perusahaan itu dapat mengalami yang namanya jatuh dan bangun. Nah, terkadang perusahaan itu penghasilan produksinya itu meningkat dan kadang juga hasil produksinya itu menurun. Nah, kadang juga penjualannya itu lagi meningkat dan kadang juga menurun. Nah, contohnya itu seperti pada pasar oligopoli, yaitu jasa penerbangan Garuda Indonesia. Nah, kita ketahui Garuda Indonesia saat ini telah mengalami yang namanya krisis, bisa dibilang krisis keuangan karena pendahulunya itu telah banyak yang melakukan korupsi, sehingga perusahaan itu mengalami bisa dibilang sekarang itu mengalami krisis keuangan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.